bahwa lahir dari air itu adalah penyerahan hidup, dikubur kehidupan yang lama, dikubur dan lewat masuk dalam air, itu gambaran dikubur. Dan air itu juga adalah menunjuk kepada kematian Yesus Kristus. Jadi hidup kita yang lama yang tidak berkenan, kalau hati kita rindu kepada kekudusan, maka ya darah Yesus menyucikan kita. Kematian Yesus sudah ikut menebus kita, dan kita menjadi hidup yang baru. Dan nanti Roh Kudus itu turun atas kita masing-masing. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita semua. Nah, jadi saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua kita yang saya yakini adalah diberkati Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga mulai ayat 21 sampai dengan 23. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak sidang jemaat untuk membacanya, supaya kita benar-benar mendapatkan anugerah dan berkat itu. Mulai ayat 21 sampai dengan ayat 23, 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar dari Injil Matius bahwa itu adalah permulaan, dan apa yang kita baca dalam Lukas ini adalah lanjutannya. Jadi dalam Sabtu yang lalu kita sudah baca dari Matius pasal 3 ayat yang ke-13
saya mau ulang balik saat ini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apa yang kita baca dari minggu yang lalu adalah kita lanjut dengan pembacaan tadi di dalam Injil Lukas. Jadi dalam Matius ini diterangkan bagaimana Yesus datang dari Galilea ke Yordan ini. Dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebenarnya Yohanes mencegah dia. Kata Yohanes, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Akulah yang perlu engkau baptis, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi tempoh hari kita sudah dengar Sabtu yang lalu bahwa dibaptis itu adalah menggenapi kehendak Allah. Jadi untuk menggenapi keseluruhan, maka harus juga ada di situ dibaptis. Seluruh kehendak Allah itu banyak. Mulai kita dilahirkan kembali dan terus dibaharui, bertahan walaupun sengsara, menyatakan kasih kita di dalam melayani Dia, setia sampai akhir, sampai mencapai kehidupan yang tidak bercacat celah. Itu kita sudah mencapai kehendak Allah, dan sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 pasal 5. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, kita sedang ataupun dipersiapkan tanpa cacat celah pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi untuk itu harus ada ya kehidupan dibaptis. Bahkan itu adalah merupakan awal permulaan. Karena untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga harus ada hubungan dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Saya mau ajak baca juga itu dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu,
jika Allah tidak menyertainya? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus berkata, kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi di dalam baptisan itu ada air masuk ke dalam air dan ada roh Tuhan turun. Ya, itu bisa kita berdoa biar itu boleh terjadi bagi kita. Tapi ada kadang-kala sudah dibaptis, kalau hatinya tetap terarah kepada Tuhan, maka ada waktunya. Di kemudian roh itu tidak selalu bersamaan waktu pembaptisan. Tapi satu hal yang pasti, nanti dia pasti dipenuhi dengan Roh Kudus kalau hidupnya tetap berserah kepada Tuhan. Jadi yang kita perhatikan di sini bahwa lahir dari air itu adalah penyerahan hidup, dikubur kehidupan yang lama, dikubur dan lewat masuk dalam air, itu gambaran dikubur. Dan air itu juga adalah menunjuk kepada kematian Yesus Kristus. Jadi hidup kita yang lama yang tidak berkenan, kalau hati kita rindu kepada kekudusan, maka ya darah Yesus menyucikan kita. Kematian Yesus sudah ikut menebus kita, dan kita menjadi hidup yang baru, dan nanti Roh Kudus itu turun atas kita masing-masing. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita semua. Nah, jadi itu kita sudah dengar pada waktu Sabtu yang lalu. Pembaptisan itu adalah pengalaman pribadi, karena kita lihat sama seperti Yesus datang dari Galilea ke Yordan, orang yang dibaptis juga harus sama. Kita harus menyerahkan diri. Jadi Yesus jauh-jauh datang dari Galilea ke Yordan. Saya bisa membayangkan Galilea itu pinggir danau, agak sekitar utara kalau saya tidak salah pada saat itu, dan nanti di bagian selatan itu terus agak ke barat dari danau Galilea itu, baru nanti disitulah Sungai Yordan pembaptisan. Jadi kalau untuk jalan kaki lama itu ditempuh. Tapi Yesus, ya kita nggak tahu bagaimana kuasa dia, apa dia jalan atau langsung diraibkan roh, kita tidak tahu. Pokoknya Alkitab bilang Yesus dari Galilea datang ke Yordan untuk dibaptis. Jadi itu artinya Yesus datang menyerahkan diri. Jadi yang dibaptis itu juga harus kita yang sadar dan menyerahkan diri. Saya sudah menyampaikan kalau waktu saya masih di bawah 5 tahun,
Tidak mungkin saya bisa mengerti datang begitu saja. Nah, tapi dibawa. Tapi kalau dibawa juga, itu bukan pengalaman saya. Itu katanya. Kata siapa? Kata orang tua saya. Atau kata yang mengasuh saya. Baru dia bilang ke saya, kamu sudah dibaptis. Ini surat baptismu. Ini tanggal segini. Dulu di sini. Pendetanya segini. Nah, tapi itu bukan sesuai dengan Alkitab lagi. Jadi itu namanya kita dibawa. Tapi semua yang dibaptis adalah ada kesadaran sendiri dulu, dan ada kerinduan, dan kita yang menyerahkan diri, bukan disuruh-suruh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ini merupakan baptisan massal, dan itu disebut merupakan awal gereja mula-mula. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ini dibaptis 3.000 jiwa, banyak. Jadi jelas di sini kita ya baca, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi menerima perkataan itu meyakini, artinya mempercayai, dan tindakan meyakini mempercayai itu memberi diri dibaptis, dikubur hidup lama supaya ada hidup yang baru. Sama dengan Yesus juga, dia datang dari Galilea ke Yordan, dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi Yohanes bilang, akulah yang perlu engkau baptis, kenapa engkau menyerahkan diri untuk saya baptis? Tapi dijawab oleh Yesus, kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi dibaptis itu adalah menggenapi kehendak Allah. Dan dibaptis itu bukan dibawa-bawa, bukan disuruh-suruh, tapi kesadaran. Karena ini akan berpeluang menjadikan gereja yang kuat, yang kokoh. Sudah ada penyerahan. Bahkan ini disebut disatukan. Kita sudah dengar Roma pasal 6 sebagai ulangan ayat yang keempat. Kita disatukan kepada kematian daripada Yesus. Orang dibaptis disatukan. Itu karena ada penyerahan, baru disatukan. Jadi makanya ada di dalam kaitan seperti menikah. Karena sudah sama-sama setuju, sama-sama mau, tidak dipaksa, tidak dipengaruhi. Nah, ini namanya gerakan cinta. Nah, ini kata-kata gerakan cinta. Maka mereka disatukan. Jadi dibaptis itu tidak dibawa-bawa, tidak disuruh, tidak kesaksian orang lain, tapi harus penyerahan sendiri dan harus jadi pengalaman sendiri. Itu bisa jadi kuat. Gereja yang tidak lagi kesana kemari, tapi yang punya pendirian kokoh. Sama seperti seorang pemuda, pemudi, mereka mengambil kesimpulan,
saya mau menikah dengan dia, hidup atau mati, saya mau bertahan, saya mau setia. Nah, ini kuat. Tapi kalau yang disuruh-suruh, kalau nanti suatu waktu goyang apa semua, kenapa kamu begitu? Orang dari dulu bukannya maunya saya sih, saya disuruh-suruh, saya dibawa-bawa, bukan pilihan saya katanya. Nah, jadi dibaptis itu harus penyerahan sendiri dan harus berpengalaman sendiri. Dan pengalaman sendiri itu kita rasa dosa itu bagaikan beban yang berat, dibuang biur masuk ke laut. Dan orang yang dibaptis itu harus mengalami sukacita. Inilah orang anak-anak dibaptis tidak mengerti sukacita baptisan, tidak ada pengalaman itu, dan mereka nanti tidak akan kuat. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 kita akan lihat dulu kita baca ini biar semua kita lihat jelas. Mulai 36 saya baca. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Nah, ini bukan di Sungai Jordan lagi ya. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi mereka sudah berbicara banyak tentang Yesus, anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Nah, itu karena dari atas itu yang dibaca juga oleh sida-sida itu. Ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini mengenai Yesus yang menebus dosa dan menjadi juru selamat dunia, orang yang percaya. Jadi itu dibaca oleh sida-sida, dan datang Filipus diterangkan lagi sehingga jelas. Jadi orang yang dibaptis harus jelas mengapa dia dibaptis. Terima firman Yesus juru selamat yang menyucikan dosa, mengampuni, dan kepada kematiannya dosa kita dikubur. Makanya setiap orang yang dibaptis harus ada pengalaman ini. Selanjutnya saya baca. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba-tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi ini harus ada ini bagi orang yang dibaptis. Kalau ini belum ada, nggak perlu dibaptis. Tunggu harus ini sampai ada ini. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kita mau baca dulu sama-sama 39, 1, 2, 3. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus
dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ini sukacita orang dibaptis ini harus ada pada kita semuanya, khususnya yang dibaptis dan yang sudah dibaptis dulu. Perhatikan, kenapa tidak ada sukacita? Berarti belum ada kerinduan untuk benar-benar hidup benar, hidup suci. Jadi yang mau dibaptis harus ada kerinduan untuk hidup suci. Di mana penyuciannya? Oleh darah Yesus dan dikubur dalam kematian Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong semua yang mau dibaptis. Amin. Yang sudah dibaptis harus ada pengertian. Jadi harus ada sukacita orang yang dibaptis. Kalau saya bersaksi, saya masih tetap ingat itu. Masih di sekitar mungkin 67-an begitu, di Simalungun, Siantar, sungainya bukan sungai Jordan, Babulun. Di situ saya dibaptis. Orang juga heran waktu saya dibaptis, karena tadinya saya melawan terus, makanya masih tabiat lama itu begitu. Tapi dalam hati saya sebenarnya sudah menerima, tapi luarnya itu saya tunjukkan saya melawan. Tapi pas baptisan itu ya hampir seperti Yesus, sudah habis semua orang, aku datang dibaptis. Jadi habis dibaptis itu benar-benar saya bersukacita. Dan boleh saya katakan, sampai sekarang sukacita orang yang dibaptis itu masih dapat saya rasakan sampai sekarang. Sama dengan ini. Kalau benar-benar orang hidup lamanya dikubur dan dia menjadi hidup yang baru, kalau itu pengalaman awal, pasti ada sukacita. Dan sukacita itu menjadi kekokohan. Tidak mudah orang Kristen tergoda. Biarpun dia seorang pemuda, ada cewek cantik, dia tidak tergoda karena wanita. Tapi dia akan tetap pilih Yesus. Bukan sus, tapi Yesus. Ini itu. Ini harus ada sukacita dibaptis. Amin. Nah, jadi bagi pemudi harus ada sukacita kehidupan dibaptis. Kalau hidup lama dikubur karena kita mau hidup dalam kekudusan, darah Yesus menyucikan kita, harus ada pengalaman seperti sida-sida itu. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Kita tidak akan tergoda oleh Tuhan, tapi kita akan tetap pilih Tuhan. Haleluya. Tuhan sama Tuhan cuma beda apa? Huruf A. Hati-hati ya. Tuhan atau Tuhan? Apa tadi? Cuma selisih huruf H. Hah? Ini. Jadi kalau yang sudah dibaptis ini, biar digoda apapun tetap Tuhan. Amin. Ini. Jadi ia meneruskan perjalanan dengan sukacita, meneruskan perjalanan sampai Tuhan Yesus datang. Harus begitu. Jadi sukacita orang dibaptis harus sukacita sampai Tuhan Yesus datang. Berarti tidak boleh tergoda. Nah, makanya baptis itu bukan main-main. Harus kita punya pengalaman pribadi. Nah, kalau begitu, saya dulu belum pengalaman pribadi.
miliki pengalaman pribadi. Apapun yang terjadi, jangan itu. Pokoknya harus sampai ada pengalaman pribadi. Amin. Jadi kalau umpamanya kita ada ingin satu barang, taruhlah punya mobil. Dulu kita belum punya, tapi kita ingin, kita kumpul duit, sudah ada duit, beli, harus sampai punya. Kira-kira gitu. Jadi kalau dulu belum ada pengalaman orang dibaptis, sekarang masih ada kesempatan. Ayo, kejar. Nah, harus sampai ada pengalaman pribadi. Karena sukacita itu meneruskan perjalanan rohani sampai Tuhan Yesus datang. Ini. Jadi itu saya baru melanjutkan yang Sabtu lalu. Sekarang kita lebih fokus Lukas pasal yang ketiga. Karena pengalaman pribadi itu adalah pengalaman kita, maka orang yang berpengalaman sukacita harus ada satu aksi, ya. Aksinya apa? Satu kegerakan. Kegerakannya apa? Nah, ini kita akan ulang, baca bersama-sama Lukas 3 ayat 21 tadi sampai 23. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi aksi dari baptisan itu ini bukan asal begitu saja tertulis. Ada gerakan. Itu namanya gerakan itu aksi. Aksinya itu apa? Memberi diri kepada yang kedua, siap memulai pekerjaan. Artinya melayani. Nah, kalau kita merasakan beban yang sangat berat sudah dicabut, dibayar, ibaratnya hutang kita yang begitu besar, maka kita harus ada gairah bekerja buat Tuhan. Artinya melayani. Jangan diam. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya datang, tak bertanya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, ini orang yang benar-benar bersyukur. Yesus rela mati menebus dosa kita. Ini harus kita syukuri ya. Ini mudah-mudahan ini akan terjadi kegerakan yang luar biasa kalau bisa memandang ini. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia meninggalkan kesenangannya, surganya,
Lah kita paling aturan sore ini paling tidur atau jalan-jalan atau nonton atau apa itu, main gadget begitu ya kan. Tapi kalau Yesus kealahannya ditinggal, surganya ditinggal, datang dia ke dunia yang penuh dengan segala macam ini, kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin. Kita enggak, ini karu-karuan ini dunia ini kayak gaduh-gaduh ini. Tapi dia datang ke sini untuk apa? Menyelamatkan kita, menebus kita. Jadi semua harus bisa memandang kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Harus semua bisa melihat itu. Dia lakukan itu. Nah, kalau kita sudah mengalami itu, bahwa kita dikubur dalam kematiannya, ada sukacita seperti siapa tadi? Sida-sida. Semua perjalanan itu ada sukacita. Kita harus ada sukacita itu. Harus. Mudah-mudi ini kalau bisa mengalami itu, pelihara terus ada sukacita. Jangan sampai dijual. Kalau Judas menjual Yesus itu artinya semua pekerjaan Yesus itu nggak ada lagi pada dirinya. Itu artinya. Jadi kita pekerjaan Yesus jangan sampai hilang. Amin. Apa yang terutama? Yesus mati untuk kita, menebus kita, itu yang terutama. Baru selanjutnya oleh bilur-bilurnya yang sakit sembuh, yang susah dihibur, masalah kita diselesaikan, Tuhan cukupkan. Banyaklah pokoknya berkat-berkat. Tapi yang pertama, kita pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan hidup kekal. Itu kita melihat kerajaan surga. Maka kalau itu kita sudah lihat, harus ada aksi. Sebabnya muda-muda ini suka melayani, saya apresiasi. Nanti kita bersama diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sama itu, dan itu tidak akan hilang. Matius 19, ayo kita mau baca dulu ini. Matius pasal 19, kita akan membaca ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami akan peroleh? Yesus di dalam hidupnya adalah melayani. Mulai dari 30 tahun itu sampai dia naik, bisa kecil dikit. Nomor 1 itu turunin, nomor 1 turunin ke bawah. Ya, udah cukup. Nah, jadi Yesus mulai dibaptis itu tadi umur berapa? 30. Itu melayani sampai dia naik ke surga. Jadi kalau Matius bilang kami mengikuti Engkau terus, berarti ikut melayani bersama dengan Yesus. Haleluya. Bersyukur yang melayani ya. Amin. Kita bukan berbuat kepada manusia, bukan. Dan jangan berpikir kita melakukan itu karena manusia, supaya benar-benar Tuhan berkati. Dan kalau yang diberkati Tuhan, saya lihat benar-benar beda. Mudah kuliahnya, mudah kerjanya, mudah gajinya, benar, mudah rezekinya, semua diberkati oleh Tuhan. Yakinin, jangan harap aku dikasih lah. Kalau berharap dikasih manusia sudah hilang berkatnya. Malah yang dapat apa? Semoga tidak ya. Karena kalau mengandalkan manusia, dia akan dapat bukan berkat. Nah, tapi kalau kita benar-benar tulus melakukan karena Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan saya lihat kalau mereka main-main dalam pelayanan, berkatnya pada hilang.
sakit, sedih. Benar. Saya bukan mengancam, bukan main-main. Tapi kalau benar-benar setia kepada Tuhan, Tuhan kita itu baik dan setia. Dia berkata, kalau kita tidak setia, dia tetap setia, tapi kita kehilangan ini. Jadi selama hidup bersukacita, dan selama hidup suka melayani, supaya nanti sangat diberkati Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hebat saudara. Ini dalam kerajaan surga juga terangkat. Di sini juga semua terangkat. Benar saya lihat, kalau mereka yang suka baik kepada Tuhan, mudah saudara-saudaraku, nggak sulit, kerja nggak sulit, dapat duit itu sulit, nggak sulit saudaraku. Nah, kalau yang nggak sungguh-sungguh itu orang dunia itu mungkin gajinya 2-3 juta, tapi kalau diberkati Tuhan nggak susah, 6-7 juta, 8 juta, lebih lagi. Ini Tuhan pasti buka berkat. Yakin? Iya, Tuhan memberkati kok. Nah, 29. Jadi sekarang 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah ini. Jadi kalau kita mengikut Yesus dalam pelayanannya, di sini juga kita diberkati, dan janjinya bukan saya, di dunia ini mendapat kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita mau baca bersama-sama 29, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mengikut Yesus itu semua dalam pelayanan Yesus loh. Karena dari 30 tahun itu pelayanan Yesus sepenuh, siang malam, sampai dia mati tersalib dan naik ke surga. Jadi mengikut Yesus itu melayani loh. Itu bukan saya bikin-bikin. Makanya Yesus memulai pekerjaannya pada umur 30. Murid-murid mengikut dia sesudah Yesus memulai pelayanan. Haleluya. Jadi itu semua murid-murid itu mengikut Yesus di dalam pelayanan. Nah, saya berdoa semua pelayan-pelayan di GTD Maranatha bukan karena orang, bukan karena perkara dunia, tapi karena ada sukacita dari surga, punya pengalaman pribadi, dan karena mengasihi Tuhan, diberkati di sini 100 kali ganda. Dan nanti sesudah itu adalah hidup yang kekal. Ini saudara-saudaraku, apapun berani meninggalkan. Jadi meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara yang perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengapa yang terakhir? Satu, suka bersungut-sungut. Kita sudah dengar itu, ya kan? Yang bersungut-sungut karena terlalu lama anak yang sulung
Begitu lama aku melayani Bapak, nggak pernah motong kambing. Itu anakmu yang hilang itu. Dia nggak mau masuk, dia nggak ikut pesta. Justru dia keluar. Ini dia yang pertama jadi terbuang. Makanya kalau melayani, ya melayani sungguh-sungguh, terima karena Tuhan. Amin. Ya, biar Tuhan memberkati semua benar. Saya ya puji Tuhan lah. Saya rasa benar-benar indahlah dalam Tuhan. Malah pendeta saya kalau waktu melatih itu ada yang bertahan, tapi saya bertahan terus sampai saya dikirim, dan terus saya sampai saat ini merasakan Tuhan yang selalu menuntun jalan, selalu menuntun jalan. Dan kalau saya berserah kepada Tuhan, jadi benar-benar nyanyian itu nggak asal nyanyian, itu benar-benar pengalaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Nggak ada lagi, saudaraku. Lembah kegelapan saja pun kita lalui dengan aman bersama dengan Yesus Gembala kita. Saya rasa dalam Tuhan ini orang lihat aneh, tapi kalau kita udah pasrah sama Tuhan pasti enak, saudaraku. Terus saya pingin mau ke Israel, mana ada saya bisa kumpul-kumpul duit buat itu. Jadi malah bukan sekali, pergi lagi. Saya bilang dulu ke Amerika, aku mau ke Amerika. Banyak orang ketawa. Dia pikir dipandang sebelah mata. Malah di gereja kita setahun lagi sebelumnya udah aku bilang, saya mau ke Amerika ini. Nggak tahu ada yang perhatikan dulu masih di sana, di Lenteng. Tapi ada yang memperhatikan juga. Ya kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang mustahil. Ada yang merasa begitu, tapi ada yang merasa nggak tahu diri. Ada yang begitu juga, macam-macam lah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pada waktunya orang dapat pisah juga susah, tapi Tuhan buka jalan. Bagaimanapun ke sana itu Tuhan buka jalan. Jalan saja masuk di sana, sehingga apa yang dilihatin orang, ya saya bisa lihat semuanya. Saya duduk-duduk di tempat berita dunia yang terkenal itu, CNN. Di situ main-main. Orang lihat patung Liberty, saya di situ. Orang lihat kekayaannya si Google itu si Bill Gates. Semua ada yang bawa saya lihat itu semua. Ada itu pesawat Boeing 737, ada aja bawa. Pokoknya mana-mana yang dilihat orang di Amerika semua. Ini. Jadi tidak ada yang mustahil.
Makanya yang muda-muda ini bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biar ada pengalaman yang luar biasa, luar biasa. Semoga umur saya dikasih banyak biar saya lihat nanti saudara-saudaraku ini udah lulus dari S1, S2, wah ada keluar negeri kemana-mana. Ada di Amerika nanti. Saya telepon, di mana kamu? Ariel di mana? Amerika. Wah, aku mau ke situ. Ya datanglah, rumahku ini bisa. Wah, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Enggak ada yang mustahil. Saya ini kalau dulu masih saya mau di pinggirnya Belawan itu saya pikir-pikir kayak apa ya di sana. Nah, tapi suatu waktu saya ke Jawa, begini. Itu. Kayak apa ya tempatnya Yesus dulu? Saya ke situ juga. Begini. Pokoknya mana-mana lah. Gitulah. Jadi itulah. Yesus umur 30 memulai pekerjaannya. Kenapa itu ditulis? Petrus dan murid-murid itu mengikut Yesus berarti mengikut melayani. Jadi sudah semua kita melayanilah yang baik-baik. Jangan bersungut-sungut, jangan karena orang, jangan, kita lakukan. Bahkan melakukan itu seperti Rasul Paulus dalam melakukan sesuatu, dia ambil sistem atlet, sistem bertanding. Apa itu sistem atlet dan sistem bertanding dalam pelayanan? Jangan lihat orang. Mana kita dulukan kerja. Karena kalau atlet, kalau kita umpamanya lomba lari, kita sudah maju, kutunggu kau. Malah dia nanti yang juara. Jangan tunggu, maju terus sampai finish. Harus begitu. Makanya Rasul Paulus dia bilang sistem olahraga. Ini enggak main tunggu. Tapi kalau ada kesulitan, ya itu jangan biarkan, jangan tinggalkan. Bantu, tolong semampu mungkin. Amin. Jangan tinggalkan kalau begitu. Tapi kalau untuk dalam pelayanan, sistem bertanding. Nah, kalau bertanding itu enggak main tunggu. Apalagi sadisnya ya si Mike Tyson, tunggu dulu kau tinju saya. Ya habis duluan. Cepat-cepat semua. Siapa cepat dia menang. Yang lambat-lambat bonyok. Ini jadi kita melayani untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi satu, baptis itu adalah menggenapi kehendak Tuhan. Baptis itu adalah pengalaman pribadi. Baptis itu adalah penyerahan diri. Baptis itu adalah mengalami sukacita sampai Tuhan Yesus datang. Baptis itu adalah permulaan kegerakan aksi pelayanan. Layani Tuhan dan kita pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau menyanyi.